Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Aurelia Hidayat, NPM 1831101 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otak, khususnya telencephalon atau encephalon, untuk melengkapi nilai tugas dari laboratorium anatomi. Pada pertemuan 2, di sini saya akan menjelaskan mengenai encephalon terlebih dahulu. Nah, untuk pengaturan encephalon bisa kita lihat di sini. Encephalon atau otak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada prosencephalon atau forebrain atau otak depan, ada mesencephalon atau midbrain otak tengah, dan juga rhombencephalon atau otak belakang. Nah, pada prosencephalon itu dibagi menjadi 2, ada telencephalon dan diencephalon. Untuk fungsi prosencephalon biasanya itu untuk homeostasis suhu, homeostasis kelenjar endokrin, dan juga yang lain sebagainya. Dan untuk mesencephalon atau otak tengah, nah di sini terlihat yang warna hijau, itu biasanya dia untuk pengaturan visual, pengaturan pendengaran. Nah, lalu di sini ada rhombencephalon atau otak belakang, di sini dibagi menjadi 3, ada pons. Nah, di sini ada pons, ada cerebellum atau metencephalon, dan ada medulla oblongata, nah yang warna merah. Nah, dan di sini juga terlihat yang warna kuning batangnya ada medulla spinalis. Lalu selanjutnya di sini ada telencephalon yang dilihat lebih jelas kan, nah di sini. Nah, telencephalon ini ternyata dibagi menjadi 2 bagian. Ada hemisferum kiri atau hemisferum sinistra dan juga hemisferum destra. Nah, di sini dilihat, di sini hemisferum destra dan ini hemisferum sinistra. Nah, antar hemisferum ini dibatasi atau dipisahkan oleh fisura yang bernama fisura longitudinalis cerebri. Nah, fisura ini berfungsi untuk membedakan atau memisahkan antara hemisferum destra dan juga sinistra. Nah, lalu di sini juga kita melihat ada gyrus-gyrus. Nah, di sini ada gyrus presentralis dan gyrus postcentralis. Nah, antara gyrus presentralis dan juga gyrus postcentralis ini terdapat sulcus atau terdapat yang memisahkan antara mereka, ada sulcus centralis. Nah, di bagian gyrus presentralis di sini ada gyrus frontalis medius, ada gyrus frontalis superior, ada polus frontalis, ada sulcus frontalis superior, sulcus frontalis inferior. Nah, pada bagian gyrus postcentralis di sini ada gyrus supramarginalis, ada gyrus angularis, ada lobulus parietalis superior, ada lobulus parietalis inferior, ada polus occipitalis yang paling belakang, ada gyrus parieto-occipitalis, ada sulcus parieto-occipitalis, di mana sulcus ini terdapat pada os parietal dan juga os occipital. Nah, ada sulcus cinguli, ada sulcus interparietalis, dan juga sulcus postcentralis. Nah, nanti ini bisa dilihat kembali, dihafal, dan juga diingat. Nah, lalu di sini juga ada penjelasannya mengenai fisura longitudinalis cerebri. Nah, selanjutnya di sini untuk lebih jelas mengenai lobus-lobusnya. Nah, di sini kan sudah terlihat ada perbedaan warna untuk bisa melihat lebih jelas dan bisa membedakan. Nah, untuk yang warna merah di sini ada lobus frontalis atau yang bagian depan. Dan juga di sini ada lobus parietalis yang warna biru. Terus ada lobus temporalis yang warna hijau yang di samping, dan juga ada lobus occipitalis yang paling belakang yang warna kuning. Nah, pada lobus frontalis di sini ada fisura longitudinalis cerebri yang tadi memisahkan antara hemisferum kiri dan kanan, dan juga di sini ada sulcus centralis. Nah, masih ingat kan sulcus centralis tadi yang memisahkan antara gyrus postcentralis dan gyrus presentralis. Nah, kita balik ke sini. Nah, lalu selanjutnya di sini di samping ada bagian telencephalon dilihat dari samping. Nah, di sini ada lobus frontalis, sulcus centralis, ada lobus parietalis, sulcus parieto-occipitalis, ada lobus occipitalis, ada lobus temporalis, dan juga ada fossa, ada polus frontalis, ada polus temporalis. Nanti dibaca saja dan juga diingat, dihafalkan juga. Nah, di bawah juga sama nih.
Ini telencephalon dilihat dari kaudal. Nah, dilihat dari kaudal di sini masih terlihat sama, yang merah masih lobus frontalis dan juga ada visura longitudinal cerebri yang berfungsi untuk memisahkan juga. Dan di sini ada visura lateralis cerebri dan di sini ada lobus temporalis yang warna hijau. Mungkin di yang tadi di gambar sebelumnya mungkin yang di atas ini terlihat lebih sedikit. Nah, namun dilihat dari bawah dan dari samping, lobus temporalis lebih terlihat jelas. Di sini ada lobus limbicus atau gyrus parahipokampalis, di mana ini terdapat atau biasanya ada hipokampus yang dimana berfungsi untuk menyimpan memori, mengingat. Lalu ada sulcus colateralis, ada sulcus hipokampalis, terus ada incisura preoccipitalis, ada mesencephalon atau otak tengah atau midbrain, ada lobus occipitalis juga nih yang kuning bagian belakang, dan juga ada polus occipitalis. Nah, di sini juga sama aja terlihat ada sulcus cinguli, ada cuneus, ada sulcus calcarinus. Nanti dibaca saja dan juga diingat, dihafalkan ya. Nah, di sini ada penjelasannya mengenai sulcus-sulcus yang ada. Nah, di sini ada sulcus centralis. Nah, yang memisahkan gyrus presentralis yang dimana dia fungsinya untuk pengaturan motorik, dan juga gyrus postcentralis yang dimana fungsinya untuk pengaturan sensorik. Nah, selanjutnya ada sulcus lateralis di mana dia memisahkan lobus frontalis dan juga lobus parietalis dan lobus temporalis. Lalu di sini juga ada sulcus parieto-occipitalis di mana sulcus ini memisahkan lobus parietalis dan juga lobus occipitalis. Dan di sini ada sulcus calcarinus di mana dia fungsinya untuk terbentang di batas atas permukaan medial hemisferum hingga ke sulcus calcarinus di mana memisahkan lobus yang dimana dia memisahkan hemisferum dari keduanya membatasi cuneus. Nah, di sini ada sulcus cinguli di mana dia memisahkan gyrus cinguli atau lobus limbicus dan lobus frontalis dan lobus parietalis. Nah, nanti bisa dihafalkan, dipahami, dan juga diingat dan dibaca kembali. Nah, selanjutnya di sini ada masih telencephalon namun dilihat dari kaudal. Nah, dilihat dari kaudal di sini mungkin lebih jelas untuk visura longitudinalis. Terus di sini ada bulbus olfactorius di mana bulbus olfactorius berfungsi untuk indera penciuman. Dan di sini ada chiasma opticum di mana dia untuk menerima rangsangan cahaya. Ada sulci orbitalis, ada infundibulum, ada fossa lateralis cerebri, ada trigonum olfactorium, ada sulcus temporalis, ada corpus marmillare, ada substantia nigra, nah yang di tengah, ada sulcus hippocampalis, ada sulcus collateralis, sulcus occipitotemporalis, ada tegmentum, ada teculum mesencepali, ada aqueductus mesencepali, ada corpus callosum, ada sulcus calcarinus, nah yang tadi sudah dijelaskan, ada polus occipitalis, ada gyrus lingualis, cinguli, dan juga ada gyrus parahipokampalis, ada substantia, ada gyrus temporalis inferior, dan ada fossa, ada gyrus parahipokampalis, dan juga dapat dibaca, dapat dilihat kembali, dan juga diingat ya. Nah, lalu selanjutnya di sini dilihat dari samping. Telencephalon dilihat dari samping, di sini ada operculum frontale, ada operculum parietale, ada sulcus precentralis, ada gyrus precentralis juga nih dilihat dari samping, ada sulcus centralis yang memisahkan antara gyrus precentralis dan juga gyrus procentralis, dan juga ada sulcus lateralis, ada sulcus interparietalis, ada sulcus parieto-occipitalis, dan juga ada gyrus temporalis superior, dan juga ada gyrus lateralis. Nanti dibaca dan diingat juga ya, jangan lupa. Nah, lalu selanjutnya, nah di sini dilihat dari samping namun ada bagian yang dipotong. Nah, di sini terlihat pada bagian tengah ada yang namanya insula. Nah, insula ini dibagi menjadi dua, ada gyrus longus insulae dan juga gyrus brevis insulae. Dan juga di sini ada incisura preoccipitalis, ada lobus temporalis, ada sulcus circularis insulae karena dia dekat dengan bagian insula, dan juga ada lobus parietalis, ada sulcus centralis insulae, lobus frontalis, dan juga limen insulae. Nah, nanti bisa diingat dan dibaca juga. Nah, di sini ada gyrus-gyrus dan pars-parsnya. Nah, di sini ada pars triangularis, ada pars orbitalis,
ada pars opercularis, dan juga ada incisura dan margo-margonya. Nah, di sini ada pada bagian frontalis atau pada bagian lobus frontalis, tepatnya di margo superior. Nah, selanjutnya pada lobus frontalis di sini ada girus-girusnya. Ternyata pada lobus frontalis ada 3 girus. Yang pertama, girus frontalis superior, girus frontalis medius, dan juga ada girus frontalis inferior. Lalu di sini ada girus presentralis dan girus postcentralis yang masih dipisah, yang di sini dipisah oleh sulcus centralis. Nah, pada lobus parietalis di sini ada lobulus parietalis superior dan lobulus parietalis inferior yang dipisahkan oleh sulcus interparietalis. Dan juga di sini ada sulcus parieto-occipitalis yang memisahkan antara lobus parietal dan juga lobus occipital. Nah, di sini ada incisura preoccipitalis, ada margo interlateralis. Nah, di sini ada girus orbitales. Nah, pada bagian temporal juga terdapat 3 girus. Yang pertama ada girus temporalis superior, girus temporalis medius, dan juga girus temporalis inferior. Nah, nanti dibaca dan diingat juga ya pars-pars dan girus-girus pada setiap lobus. Nah, di sini juga terlihat ada girus frontalis superior, ada girus cinguli, ada lobulus presentralis, ada precuneus, ada cuneus, dan girus-girusnya. Nah, ternyata di sini ada yang namanya corpus callosum. Corpus callosum ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada genu, ada rostrum, ada truncus, ada splenium. Nah, di mana corpus callosum ini berfungsi untuk memisahkan hemisferum dextra dan juga sinistra. Nah, di sini juga ada telencephalon area cortex. Nah, bisa kita lihat di sini bagian yang full color pada pusat Broca dan pusat Wernicke ini ada perbedaan. Nah, untuk pusat Broca dia adalah pusat wicara motorik dan pusat Wernicke adalah pusat wicara sensoris. Nah, di sini ada area asosiasi penglihatan yang warna orange, ada korteks visual sekunder, ada korteks visual primer, ada korteks asosiasi, korteks somatosensorik sekunder, ada girus postcentralis, girus presentralis, ada korteks somatosensorik primer, ada korteks motorik tambahan yang dimana difungsinya untuk somatosensorik sekunder, ada korteks premotorik atau somatomotorik sekunder, ada area visual frontal untuk koordinasi pergerakan mata, dan korteks asosiasi prefrontal, dan juga girus frontalis inferior, pars opercularis. Nah, nanti ini dibaca dan diingat kembali. Nah, di sini juga dilihat dari samping, ada korteks somatomotorik primer, ada korteks motorik tambahan, ada korteks asosiasi prefrontal, dan juga sebagainya. Nanti korteksnya dan yang lain sebagainya dibaca kembali dan juga diingat. Nah, di sini juga dilihat dari kaudal, ada bulbus olfactorius yang tadi untuk penciuman, ada gyrus rectus, ada fornix columna, ada corpus mamillare, ada fornix corpus, dan yang lain sebagainya. Nanti dibaca kembali dan juga diingat. Nah, di sini dilihat juga dari samping, ada fornixnya, ada corpus mamillare, nanti dibaca kembali. Nah, ini telencephalon, fornix, dan commissura anterior, ada commissura anterior, dan juga mengenai nervus-nervusnya. Nanti bisa dibaca kembali. Nah, sini juga dapat dibaca kembali. Nah, ternyata pada telencephalon atau encephalon terdapat klinis. Nah, di sini klinisnya ada atrofi encephalon. Nah, atrofi ini timbul seiring bertambahnya usia. Hal ini terjadi bersamaan dengan pembesaran sulci dan penyempitan giri, pembesaran sulcus dan juga penyempitan girus. Kesulitan mengingat yang timbul secara bertahap seiring bertambahnya usia tidak secara langsung disebabkan oleh atrofi, tetapi terutama oleh sebab durasi fase tidur. Berarti atrofi encephalon ini faktor resikonya juga bisa disebabkan oleh durasi fase tidur, mungkin tidur yang kurang cukup, istirahat yang kurang, dan juga gelombang pendek tidur yang lebih pendek. Fase tidur ini berulang secara bermakna sering bertambahnya usia.
Nah, mungkin cukup materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita masih sama-sama belajar dan juga sama-sama memberi kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.